Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Penyu Lupa. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sih penghapusan NPWP. Nah, baik, kita mulai ya. Di Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan garis miring atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Dilakukan dengan mengajukan permohonan dilengkapi dengan dokumen hukum diajukan ke KPP tempat WP terdaftar atau juga bisa dilakukan jabatan nih penghapusan NPWP. Beberapa kriteria penghapusan NPWP: pertama, orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki warisan. Kedua, orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Orang pribadi yang telah diberikan NPWP dan penghasilannya tidak melebihi PTHP. Yang keempat, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah, yang tidak ingin melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Kelima, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami, yang kewajiban perpajakan digabungkan dengan suami. Yang keenam, anak yang berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, telah memiliki NPWP. Yang ketujuh, warisan belum terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi. 8. WP yang tidak memiliki kegiatan usaha atau tutup atau pindah ke wilayah kerja KPP lain. 9. Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Ke-10. BUT yang telah menghentikan kegiatan usaha. Yang ke-11. Instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Yang ke-12. WP yang memiliki lebih dari 1 NPWP, tidak termasuk NPWP cabang. Yang terakhir, WP tidak lagi memiliki tempat kegiatan usaha berupa objek pajak PBB. Bagaimana penghapusan NPWP? Penghapusan NPWP itu diajukan oleh WP yang bersangkutan, wakil atau kuasa, keluarga sedarah atau semenda bagi orang pribadi yang meninggal, ahli waris, pelaksana, wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan atau kuasa bagi WBT. WBT ini warisan belum terbagi. Yang keempat, penanggung jawab proses likuidasi bagi instansi pemerintah. Apa saja dokumen pendukungnya? Yang pertama, surat keterangan kematian dan sejenisnya. Yang kedua, dokumen yang menyatakan bahwa WP telah meninggalkan Indonesia. Yang ketiga, dokumen yang menyatakan penghasilan itu tidak melebihi PTKP. Keempat, fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis. Yang kelima, surat pernyataan dari WP yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi. Yang keenam, fotokopi pembubaran badan. 7. Fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa dokumen yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan permohonan penghapusan NPWP masing-masing. Ketentuan permohonan penghapusan NPWP pusat juga merupakan permohonan penghapusan bagi seluruh NPWP cabang. Jadi ketika PP NPWP-nya pusat dihapuskan, otomatis NPWP cabang juga ikut dihapuskan. Permohonan dapat diajukan bersamaan atau setelah pengajuan permohonan pencabutan PKP. Penghapusan NPWP diajukan oleh WP bisa secara elektronik ataupun secara tertulis. Secara elektronik nanti diberikan BPE atau BPS dalam permohonan memenuhi ketentuan. Nah, permohonan juga bisa dilakukan secara tertulis. Dianggap tidak diajukan atau dikembalikan dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan. Jadi misalnya tidak ada kelengkapan syarat-syarat yang dilakukan. Dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP. Jadi ini ada formulir khusus dan juga melampirkan atau menggugah dokumen pendukung. Penghapusan NPWP nanti ketika sudah diproses, surat keputusan disampaikan melalui email atau secara langsung atau juga bisa melalui pos atau jasa ekspedisi. Proses untuk penghapusan NPWP adalah 6 bulan dan 12 bulan. 6 bulan ini untuk orang pribadi, instansi pemerintah, dan 12 bulan ini untuk perusahaan atau badan. Syarat dilakukan penghapusan yang pertama, nih, tidak mempunyai hutang pajak. Yang kedua, tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan. Yang ketiga, tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama. Yang keempat, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer. Yang kelima, tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum. Yang keenam, seluruh cabang telah dihapus. Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP bersamaan atau setelah pencabutan PKP. Penghapusan NPWP ternyata penghapusan ini juga bisa dibatalkan nih ketika sudah dihapus ternyata
ada sesuatu hal, data, atau informasi menunjukkan bahwa WP masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya surat keputusan penghapusan NPWP. Aktivasi sementara, Kepala KPP dapat mengaktifkan kembali WP menjadi WP aktif sementara agar WP dapat melaksanakan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi dihapus, kemudian diaktifasi sementara, kemudian bisa dihapus lagi. Baik, itu saja berkaitan dengan penghapusan NPWP. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam channel Penyu Lupa Ja. Terima kasih.